Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam kelas virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tugas artikel. Tapi sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya Nurul Hakim sebagai moderator. Kemudian untuk pembaca dan penyampai materi ada Nazwa Lailatun Nimah, Nesya Amelia Amanda, dan Muhammad Ilman Al-Falah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bagian abstrak dan pembukaan artikel. Judul artikel ini adalah pengaruh ekstraksi dan fraksinasi terhadap aktivitas antioksidasi daun beluntas atau Flucea indicales, yang disusun oleh Nazwa Lailatun Nimah. Abstrak dari artikel ini adalah penelitian ini membahas beluntas atau Flucea indicales adalah tanaman herba yang digunakan sebagai mediasi radional. Masalah yang dikaji yaitu berfokus pada polyphenol adalah senyawa utama dari daun beluntas. Setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari penelitian ini mempelajari efek dari pelarut ekstraksi oleh petroleum ether dialiri oleh saxlet, ekstraksi oleh metanol, dan fraksionasi oleh polaritas yang berbeda dari solvent etil asetiat, N-butanol, dan aqueous. Parameter pengukuran adalah 1,1 dipeni 2 pichryliudrazil atau IDPPH, bebas aktivitas pembilingan radikal, kandungan fitosemikal, total fenol, total flavonoid, dan penundaan konsentrasi ICO. Selanjutnya, aktivitas antioksidan ekstrak beluntas dan bagiannya sebanding dengan antioksidan alami atau teh hijau dan rosemary, dan antiaridan sintesis BHT dan A-tocopherol succinate. Hasilnya BHT, kemudian fraksi air, kemudian sebuah succinate tocopherol. Kata kuncinya adalah ekstraksi dari dan fraksi aktivitas antioksidan dari daun beluntas Flucea indica. Kemudian pendahuluan. 1.1 latar belakang. Beluntas Flucea indicales merupakan peneraman dari sekelompok asteroid yang kemudian dikenal di daerah itu sebagai penangkapan ikan dan obat-obatan tradisional. Itu merupakan kutipan dari Ardiansyah AL 2003. Penelitian menunjukkan bahwa beluntas hamil lignan, istri-istrinya phenylpropanoid benzoid, monoterpena atau tripena hamburger, dan alkana, Luger et al. 2000. Akarnya mengandung stigmasterol atau plus sitosterol, stigmasterol, glikosid. Ikut seminar dari Dean 2010. Proses kimia. Putaran dari bahan kimia Undip
4 sampai 5 Agustus 2010, sitosterol, glikol 2 prop 1 umil, 5-6 pencurian, dan Catenis Bisis et al. 2005. Sementara dedaunan mengandung hidroquinon, tanin, alkaloid, dan flavonol seperti miricetin, quercetin, dan kaempferol. Underwulan et al. 2010. Beluntas telah terbukti memiliki aktivitas keluarga. Beberapa di antaranya adalah anti radang, hipoglikom, anti amoeba, antimikroba, Basis et al. 2005, dan antioksidan, Widiawati 2004. Kau Hiu 2010, antioksidan adalah zat yang mencegah kerusakan makanan atau produk makanan karena oksidasi, yang dapat memperpanjang umur rak. Sebuah antioksidan pencairan alami untuk mencegah kerusakan oksida, terus mengurangi antioksik dan urutan sintesis yang tidak digunakan yang masih tingkat dipertanyakan keselamatan, seperti buil anisol (BHA), buil toluene (BHT), dan kutu butil hidroquinon atau TBHO. Orhan 2009. Ekstraksi dan proses fractionation dengan pelarut organik yang datang dengan berbagai tingkatan polusi akan mempengaruhi aktivitas bioaktif dan antioksidan senyawa. Sousa et al. 2008. Pelarut pemilu pada proses ekstraksi didasarkan pada kemampuan pelarut untuk melarutkan senyawa akan diekstrak, mudah dipisahkan, dan dimumifikasi kembali. Menurut Cholin et al. 2007, bahwa pelarut organik digunakan berdasarkan ciri-ciri ketidakbersalahan, ketetapan, dan pemindahan massal senyawa yang diekstrak. Kebisingan senyawa-senyawa itu sebagian besar ditentukan oleh pol-pol, polarisasi, dan ikatan hidrogen. Martins et al. 2001. Metode ini dilakukan untuk mempelajari dampak ekstraksi dan fraksi-fraksi pada kandungan antioksidan daun beluntas melalui pengujian fitoplankton, fenol total, flavonoid total, dan kemampuan untuk menangkap DPPH free radikal 1.1 fenil 2 pikril hidrasi. 1.2 Batasan masalah. Penelitian ini dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan utama, yaitu ada proses ekstraksi dan fraksinasi daun beluntas, menganalisis randomnya, dan menganalisis fitokimia atau senyawa fenol dan flavonoid, juga menganalisis kemampuan menangkap radikal bebas DPPH. Perumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah daun beluntas termasuk pada kelompok Arteraceae yang bisa digunakan sebagai lalapan dan obat tradisional? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh ekstraksi dan fraksinasi terhadap sifat antioksidatif daun beluntas? Dan yang ketiga, bagaimanakah diagram proses ekstraksi dan fraksinasi daun beluntas? Selanjutnya 1.4 Tujuan. 1. Menunjukkan bahwa daun beluntas merupakan tanaman perdu kelompok Astreaceae yang telah dikenal masyarakat sebagai lalapan dan berbagai jenis obat. 2. Mengetahui proses pengujian fitokimia, total fenol, total flavonoid, dan kemampuan menangkap radikal bebas DPPH. Dan yang ketiga, mengetahui tahapan-tahapan ekstraksi dan fraksinasi daun beluntas dan fraksinya. Selanjutnya 1.5 Metode penyusunan. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh ekstraksi dan fraksinasi terhadap aktivitas antioksidasi daun beluntas atau Flucea indicales,
Disusun menggunakan metode literatur adalah metode yang digunakan penyusunan artikel, skripsi, maupun karya ilmiah dengan cara membaca dan mencari informasi menggunakan sumber bacaan yang dibuat sebelumnya. Baik, selanjutnya bagian kedua kajian pustaka akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ilman Al-Falah. Silahkan. Ya, yang kedua itu kajian pustaka. 2.1 Rendemen ekstrak metanol daun beluntas. Pada rendemen ekstrak metanolik pada kondisi segar diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak metanol, yaitu sebesar 1,40% BB dari Widiawati 2014. 2.2 Kadar air tepung belunta. Kadar air tepung daun belunta sebesar 10,38%. Kadar air ini ditentukan dengan pengering oven vakum suhu 70 derajat Celcius. Dalam tepung daun beluntas mengandung jumlah senyawa volatil yang mudah menguap di dalamnya. Dari Lugot et al. 2000. 2.3 Fitokimia tepung beluntas. Hasil pengujian fitokimia secara kuantitatif menunjukkan bahwa senyawa fitokimia yang terkandung di dalam daun beluntas meliputi tanin, flavonoid, sterol, dan fenol hidroquinone dari Zhang et al. 2009. 2.4 Total fenol, ekstrasi metanolik beluntas dan fraksinya. Ekstra metanolik mempunyai total fenol tertinggi dibandingkan fraksi-fraksi lainnya. Dari Akrom et al. 2009 dan Yulin et al. 2009. Ya, selanjutnya di bagian ketiga ada analisis yang akan dibacakan oleh Nazwa Lailatul Ni'mah. Kami persilahkan. 3. Analisis pengaruh ekstraksi dan fraksinasi terhadap aktivitas antioksidatif daun beluntas Lucy indicales. 3.1 Beluntas merupakan tanaman produk kelompok Asteraceae yang bisa digunakan sebagai lalapan dan obat tradisional. Tanaman beluntas kamlignan, istri-istrinya fenylpropanoid benzoid, monoterpena atau triterpena, hamburger, dan alkana. Akarnya mengandung stigmasterol dan sitosterol, stigmasterol, glikosid. Ikuti seminar dari Dean 2010, proses kimia, putaran dari bahan kimia Undip 4-5 Agustus 2010, sitosterol, glikol, 2, prop, 1 umil, 5-6 pencurian, sementara dedaunan mengandung hidroquinone, tanin, alkaloid, flavonol, seperti mirisetin, quercetin, dan kaempferol. Beluntas telah terbukti memiliki aktivitas keluarga. Beberapa di antaranya adalah anti radang, hipoglikol, untuk mencegah kerusakan oksidasi, terus mengurangi angiopsis dan urutan sintesis yang tidak digunakan yang masih tingkat dipertanyakan keselamatan seperti bul-anisol, bul-toluen, dan butyl hidroquinone. Ekstraksi dan proses fractionation dengan pelarut organik yang datang dengan berbagai tingkat polusi akan mempengaruhi aktivitas bioaktif dan antioksidan senyawa pelarut pemilu pada proses ekstraksi didasarkan pada kemampuan pelarut untuk melarut senyawa akan diekstrak. Mudah dipisahkan dalam dimumifikasi kembali bahwa pelarut organik digunakan berdasarkan ciri-ciri ketidakbersalahan, ketetapan, dan pemindahan massal senyawa yang diekstrak. Kebisingan senyawa-senyawa itu sebagian besar ditentukan oleh pol-pol, polarisasi, dan ikatan hidrogen. 3.2 Pengaruh ekstraksi dan fraksinasi terhadap sifat antioksidatif daun beluntas. Pengaruh ekstraksi dan fraksinasi fenol mengekstrak metanolik beluntas dan fraksi menunjukkan hasil tes penuh
spektrofotometri dengan fenol, ekstrak metan, kadar sepenuhnya fenol kadar dari pecahan itu. Fractionation menunjukkan bahwa total tingkat fenol ini di staf asetat fraksi menghasilkan fraksi air menghasilkan fraksi N-butanol, etil asetat buaya alkaloid, agilkon, dan glikosida fenolik dengan molekul rendah sampai tinggi. Butanol dapat mengekstrak sida dari kutub glikosida, agilkon, dan perbedaan dalam tingkat total fenol di ekstrak metanolik, beluntas, dan patah tulangnya dipengaruhi oleh jenis ol, sulfur, dan tingkat kepolisian. Perbedaan ini menentukan struktur kimia senyawa fenol di ekstrak. Uji total fenol banyak bergantung pada struktur kimianya. Mereka adalah pengikut dari fenol yang sudah mati banyak atau dalam kondisi bebas, aglikon. Kadar total fenol yang menghasilkan sangat berbinar dari fenolik untuk menyumbangkan elektron. Ada semakin banyak asam kompleks fosfotustata atau fosfomolibdat yang spektrofotometri simulasi terhadap sifat antioksidatif daun beluntas. Baik, untuk poin 3.3 akan dibacakan oleh Saudara Nesya Melia, silakan. 3.3 Pengaruh ekstraksi dan fractionasi terhadap sifat antioksidatif daun beluntas. Akar kering sarung 40 kasa tepung beluntas 1000 gram sampai 4000 ml dengan minyak bumi, suhu kamar 24 jam, paulu balik dedaunan lalu filtrasi menguap pada suhu kamar. Residu daun kering 10 gram, soilet ekstraksi suhu 65 derajat 3 jam 150 ml metanol, teh rotator, prastis, HO atau etil asetat 1/1 V/V etil CKT fraksi musim lain partisi N butanol 1/1 V/V kolen butanol fraksi air. Penutup 4.1 kesimpulannya, tingkat kepolaran pelarut yang digunakan selama ekstraksi dan fractionasi menentukan senyawa fitokimia, rendemen, kadar tulang flavonoid, dan aktivitas menangkap radikal bebas DPPH. Senyawa fitokimia yang terdeteksi meliputi flavonoid, fenol, hidrokoinon, tanin, dan sterol, kecuali pada fraksi air yang tidak ditemukan adanya sterol. Kadar rendeman total fenol dan flavonoid secara berturutan ekstrak fetanol beluntas, fraksi etil asetat, fraksi air, fraksi N berdasarkan butanol. 4.2 yaitu saran perlu adanya metode penelitian ini agar lebih memahami proses ekstraksi dan fractionasi daun beluntas dan menganalisis rendemennya dan analisis fitokimia senyawa fenol dan flavonoid dan mengetahui analisis kemampuan untuk menangkap radikal bebas DPPH. Dan bagian terakhir ada bagian daftar pustaka yang akan dibacakan oleh Saudara Ilman Al-Falah. Kami persilahkan. Ini semua adalah sumber yang digunakan untuk penyusunan artikel ini, diantaranya itu Widiawati 2004, Lugar et al 2000, Jang El 2009, Okto et al 2009, dan Yulin et 2009. Ica N S B, Muhammad BS, jumlah JBC, Muhammad N, Daniel B. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan kami sampaikan tentang artikel ini.
Terima kasih atas semua perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.